Halo semuanya, perkenalkan nama saya Berkat Eli. Saya adalah mahasiswa jurusan Sistem Informasi dari Universitas Siber Asia dengan nomor induk mahasiswa 2301010101114. Pada kesempatan hari ini saya akan menjawab 4 soal pertanyaan untuk ujian akhir semester sistem basis data. Oke, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama, buatlah penjelasan terkait perintah SQL DDL dan berikan contohnya. Terima kasih untuk pertanyaannya, Pak. Saya akan jawab ya. Nah, kalau kita bertanya apa itu SQL? Nah, SQL itu adalah struktur query language. Jadi, dalam struktur query language itu ada berbagai jenis ya. Nah, di sini salah satu aplikasi untuk digunakan dalam pembuatan sistem basis data ialah MySQL. Nah, di sini pertanyaannya, saya ulang lagi ya, apa itu perintah SQL DDL? Oke, DDL, SQL DDL itu memiliki arti, DDL itu artinya Data Definition Language. Jadi ini adalah salah satu komen atau salah satu perintah untuk MySQL. Jadi dalam komen ini, komen DDL atau Data Definition Language itu merupakan komen yang berisi perintah-perintah untuk mendefinisikan skema di database, seperti untuk membuat, memodifikasi, serta menghapus struktur database. Nah, perintah ini biasanya akan banyak digunakan untuk pembuatan database dan jarang digunakan oleh pengguna umum yang seharusnya mengakses database melalui aplikasi. Nah, di sini saya akan menjabarkan perintah apa saja yang ada atau yang termasuk dalam DDL. Yang pertama, create. Sesuai namanya dalam bahasa Inggris, create artinya membuat. Jadi digunakan untuk membuat database atau objeknya. Yang kedua ada drop. Drop ini memiliki arti dapat digunakan untuk menghapus objek dari database. Nah, ada juga alter. Alter ini adalah perintah yang digunakan untuk mengubah struktur database. Ada juga truncate, atau kita bisa bilang truncate ya. Mungkin mohon maaf apabila bahasa Inggris saya kurang benar untuk pengucapannya atau pronunciation-nya. Jadi truncate ini digunakan untuk menghapus semua record dari tabel, termasuk semua space itu ruang ya, yang dialokasikan untuk semua record yang dihapus. Dan selanjutnya di bagian kelima ada namanya comment. Sesuai namanya dalam bahasa Inggris, comment itu artinya untuk menambahkan komentar. Jadi perintah ini digunakan untuk menambahkan komentar di dalam kamus data. Dan yang terakhir ada namanya rename. Sesuai namanya, rename itu artinya memberikan namanya kembali. Jadi sesuai namanya, rename itu adalah perintah yang digunakan untuk mengganti nama objek yang ada di database. Nah, tadi saya sudah bahas ya, apa itu DDL. SQL DDL, Data Definition Language, itu memiliki ada satu komen yang memiliki berbagai perintah. Create, alter, drop, truncate, comment, dan rename. Oke, itu pertanyaan yang pertama sudah saya jawab. Dan sekarang saya akan menjawab bagian yang kedua. Pertanyaan kedua, buatlah penjelasan terkait perintah SQL DML dan berikan contohnya. Oke, baik, saya akan menjawab ya. Tadi ada DDL, sekarang DML. DML itu apa sih? DML itu ialah Data Manipulation Language. Jadi, ini adalah salah satu komen selain di DDL ya, DDL. Nah, komen DML ini apa? Komen DML adalah komen yang berhubungan dengan proses manipulasi data yang ada di database, yang umumnya mencakup hampir sebagian besar statement SQL. Nah, beberapa perintah yang termasuk dalam kategori DML ada beberapa. Yang pertama ada insert. Insert itu dalam bahasa Inggris artinya memasukkan suatu data. Nah, sesuai dengan namanya, insert adalah perintah yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam tabel. Yang kedua ada update. Update dalam bahasa Inggris itu memiliki arti memperbarui atau bisa jadi mengubah dari yang sebelumnya. Nah, sesuai dari pengertiannya, perintah ini digunakan untuk memperbarui data yang ada di dalam tabel.
Yang ketiga ada namanya delete. Delete dalam bahasa Inggris artinya menghapus atau menghilangkan. Jadi sesuai dengan namanya, ini bermanfaat untuk menghapus record dari database. Yang selanjutnya yang keempat itu ada namanya log. Log dalam bahasa Inggris artinya mengunci. Nah, sesuai dengan namanya dalam bahasa Inggris tersebut, ini adalah tabel untuk mengontrol kongruensi. Jadi dia itu untuk mengontrol kongruensi yang dihasilkan. Yang terakhir itu ada, bukan yang terakhir ya, sorry Pak. Yang selanjutnya ada call. Call dalam bahasa Inggris itu artinya memanggil. Jadi sesuai namanya, call itu adalah salah satu perintah untuk memanggil subprogram SQL atau Java. Dan yang terakhir ada namanya explain plan. Nah, explain plan sesuai namanya, explain itu menjelaskan, plan itu rencana. Dari pengertian dalam bahasa Inggris tersebut, ini adalah perintah yang digunakan untuk menjelaskan jalur akses ke data. Nah, tadi saya sudah menjelaskan ya Pak, itu adalah pertanyaan yang kedua yang menjawab apa itu perintah SQL DML. Oke, sekarang kita melanjut ke pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga, beri penjelasan lengkap tentang ERD dan berikan contohnya. Oke, baik Pak, saya akan menjawab apa itu ERD. ERD adalah Entity Relationship Diagram. Nah, apa maksudnya Entity Relationship Diagram? Sesuai namanya, ini adalah salah satu diagram yang berhubungan dengan entitas. Adalah sebuah ERD atau yang tadi kita sebut entity relationship diagram adalah sebuah diagram yang digunakan untuk perancangan suatu database atau menunjukkan relasi atau hubungan antar objek atau entitas beserta atribut-atributnya secara detail. Nah, dengan menggunakan ERD, sistem database yang sedang dibentuk dapat digambarkan dengan lebih terstruktur dan terlihat rapi. Nah, selain perancangan database, ERD fungsinya apa lagi? Nah, ERD sering digunakan untuk debugging database jika terjadi masalah pada database. Nah, untuk melakukan debug pada database itu bukanlah hal yang mudah ya, tapi terlebih lagi jika database yang mengalami masalah memiliki banyak tabel dan memerlukan penulisan SQL yang kompleks. Nah, seperti itu. Tapi dengan menggambarkan skema database menggunakan ERD, kita bisa jadi lebih mudah untuk menemukan permasalahan yang terjadi dalam database dan menyelesaikan masalah dengan mudah. Nah, untuk model data ERD apa aja? Nah, di sini saya akan memberikan penjelasan secara singkat. Model ini dibagi menjadi 3 model dalam model data ERD, Entity Relationship Diagram. Yang pertama ialah model data konseptual. Nah, model data ini adalah model data paling tinggi karena di dalamnya berisi data-data yang detail. Jadi data konseptual ini dapat digunakan sebagai dasar untuk membuat satu atau lebih model data logis. Nah, tujuannya ialah untuk pengembangan model data konseptual untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai struktur database yang terdiri dari entitas dan relasi antara setiap entitas. Dan yang kedua, itu ada model data logis. Model data logis adalah pengembangan dari model data konseptual. Jadi ini adalah salah satu pengembangan ya, yang tadinya model data konseptual itu ada pengembangan menjadi model data logis. Nah, model data logis mengalami pengembangan karena dalam proses pembuatan model data ini dibuat lebih rinci dari model data konseptual dan dibuat setelah model data konseptual selesai dibuat. Nah, model data ini digunakan untuk menambahkan informasi secara eksplisit ke dalam unsur-unsur model konseptual. Oke, saya akan menjelaskan lagi model data fisik. Model data fisik adalah pengembangan dari masing-masing model data logis. Jadi model data ini biasanya digunakan untuk merancang suatu database. Oke, tadi kita sudah membahas tentang model dari ERD. Nah, kita juga harus membahas apa itu komponen dari ERD. Jadi ERD, Entity Relationship Diagram, itu memiliki beberapa komponen. Yang pertama ada entitas.
Nah, sesuai namanya ya, entitas atau entity adalah sekumpulan objek yang dapat diidentifikasi secara unik dan berbeda satu dengan yang lainnya. Jadi entitas ini biasanya digambarkan dengan lambang persegi panjang. Nah, setelah itu yang kedua itu ada atribut. Jadi setiap entitas memiliki atribut yang berfungsi untuk menjelaskan atau mendeskripsikan karakteristik dari entitas tersebut. Dan bagian selanjutnya ada relasi. Jadi relasi dalam ERD adalah hubungan yang terjadi antara satu atau lebih entitas. Jadi relasi sendiri sering disebut dengan proses. Komponen ini digambarkan dengan lambang belah ketupat. Dan yang terakhir ada garis. Garis adalah komponen terakhir dari ERD. Jadi dalam ERD sendiri digunakan untuk menunjukkan hubungan entitas dalam ERD. Selain menjadi penghubung, garis juga menunjukkan alur atau flow dari suatu ERD. Oke, itu untuk penjelasan untuk menjawab pertanyaan nomor 3. Dan yang terakhir, saya akan menjawab nomor yang keempat ya. Beri penjelasan tentang normalisasi dan berikan contohnya. Baik. Nah, normalisasi atau yang disebut dengan normalisasi database itu apa? Nah, saya akan menjelaskan secara singkat apa itu normalisasi database. Normalisasi database adalah satu teknik yang berdasarkan logika desain di dalam sebuah basis data itu sendiri, yang mana basis data tersebut akan mengelompokkan berbagai atribut dari berbagai entitas ke dalam suatu relasi yang ada. Sehingga nantinya akan terbentuk suatu struktur relasi yang baik tanpa adanya pengulangan data. Nah, hal ini juga bisa menghilangkan sebagian besar data yang tidak jelas atau ambiguity. Ambiguity itu kalau bisa dibilang ambigu ya, atau salah satu yang kayak seperti sesuai namanya ya dalam bahasa Indonesia, ambigu itu adalah salah satu yang belum diyakini kebenarannya. Nah, jadi sesuai namanya, ini bisa menghilangkan sebagian besar data yang tidak jelas atau yang bersifat ambigu. Nah, kita akan membahas penjelasan yang lebih sederhana ya tentang normalisasi basis data. Jadi secara sederhananya seperti ini. Sebuah proses menormalkan berbagai data dari berbagai hal yang tidak sesuai dengan apa kalian inginkan atau yang kita harapkan. Jadi itu secara gampangnya pengertiannya seperti itu. Oke, kita akan membahas beberapa tujuan ya. Jadi tujuan utama normalisasi database ini adalah untuk mengurangi bahkan menghilangkan redundansi data atau pengulangan data. Nah, kita ingin mengetahui sebenarnya tahap normalisasi database itu apa aja. Jadi ada beberapa tahap yang perlu dilalui dalam normalisasi basis data atau normalisasi database. Yang pertama, tidak normal atau anomalize ya. Jadi tahapan satu ini adalah berbagai data yang ada yang masih dalam bentuk kumpulan data yang masih belum mengikuti suatu format tertentu. Hal itu karena masih belum berupa keharusan yang membuatnya masih memiliki bentuk tidak normal. Nah, ada beberapa lagi, ada yang namanya 1NF, 1NF. Jadi pada tahapan ini data yang ada akan dikelompokkan sesuai dengan jenisnya supaya bisa bisa mengatasi anomali yang sedang terjadi. Nah, tahapan ini memiliki berbagai fungsi. Ada dua ya. Yang pertama, membuat berbagai duplikasi yang terjadi dalam kolom serta tabel yang sama menjadi penghilang. Itu yang nomor pertama ya, tujuan dari 1NF ini. Yang kedua, membuat berbagai tabel yang terpisah dari masing-masing kelompok data yang ada. Jadi setiap barisnya akan diidentifikasi menggunakan kolom unik ya. Jadi kolom unik itu memiliki ciri-ciri yang cukup unik yang membedakan dari hal lainnya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan terima kasih Bapak untuk waktunya. Saya bisa memberikan penjelasan secara singkat melalui video vlog hari ini. Saya membahas beberapa hal. Yang pertama ERD, yang
Yang kedua itu DML. Maaf ya, yang pertama DDL, SQL DDL, SQL DML, ERD, dan normalisasi. Oke Pak, terima kasih untuk waktunya. Semoga dari video yang telah saya buat bisa menjawab 4 pertanyaan untuk ujian akhir semester sistem basis data. Terima kasih Pak dan sampai jumpa.